Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Bondan Kejawan. Kerajaan Mojopahit waktu itu sangat terkenal. Pengaruh kerajaan Mojopahit sangat luas, meliputi seluruh wilayah Nusantara, bahkan juga banyak dikenal oleh mancanegara. Kerajaan Mojopahit terletak di daerah kota Mojokerto sekarang. Mojokerto merupakan salah satu kota kabupaten dari Karisidenan Surabaya. Anda dapat mengikuti sejarah perkembangan kerajaan Mojopahit dari masa ke masa di Pusat Informasi Mojopahit (PIM) atau lebih dikenal sebagai objek wisata Museum Mojopahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di antara raja-raja Mojopahit yang terkenal adalah Prabu Brawijaya. Begitu terkenalnya sampai sekarang masih banyak lembaga dan organisasi yang menggunakan nama Brawijaya. Misalnya Komando Daerah Militer Kodim 5 Brawijaya, Universitas Brawijaya, dan lain-lain. Nama besar Prabu Brawijaya juga digunakan sebagai nama jalan utama di kota-kota besar di Indonesia. Berikut ini salah satu kisah legendaris keturunan Prabu Brawijaya yang bernama Bondan Kejawan. Penulis bagikan untuk membaca blog The Jombang Test. Pada suatu hari, Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan di Balairung Kerajaan Mojopahit. Patih Mojopahit, para senopati, serta anggota pemerintahan lengkap menghadap Sang Prabu. Bahkan di antara para hadirin terdapat banyak ahli nujum terkenal yang memang sengaja didatangkan untuk menghadap Sang Prabu. Sang Prabu tampaknya ingin berunding dengan segenap tokoh-tokoh penting di kerajaan Mojopahit. Saat itu Sang Prabu tampak murung sekali, sehingga semua yang menghadap merasa takut. Tidak diketahui mengapa Sang Prabu murung. Tidak seperti biasanya yang selalu tampak cerah dan mengulum senyumnya. Sampai beberapa lama ditunggu-tunggu, belum juga beliau berbicara. Namun akhirnya Sang Prabu sadar bahwa beliau sedang ditunggu para penghadap. Bersabdalah Sang Prabu, "Hai Patih, bagaimana para ahli nujum yang aku perintahkan untuk didatangkan? Apakah mereka semua sudah menghadap?" "Daulat tuanku, semua ahli nujum yang terkenal di seluruh kerajaan Mojopahit telah kami kumpulkan. Saat ini mereka telah menghadap semua, duli tuanku." Demikian Sang Patih menyampaikan kehadiran para ahli nujum yang diinginkan Sang Prabu Brawijaya. "Terima kasih Patih," jawab Sang Prabu. "Memang ada sesuatu akhir-akhir ini yang sangat memprihatinkan hatiku, sehingga aku memerlukan kehadiran para ahli nujum terkenal." Kemudian Sang Prabu bersabda kepada para ahli nujum, "Hai para ahli nujum, aku telah mendengar namamu yang terkenal di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, engkau semua kudatangkan. Aku ingin menanyakan kelak sepeninggalku, siapakah yang akan menggantikanku? Selain itu, apakah kelak ada orang yang berani merusak nama baikku?" Setelah mendengar sabda raja, para ahli nujum mulai duduk bersemedi. Mereka menggunakan kemampuan masing-masing untuk mencoba mencari jawaban yang diinginkan oleh raja. Setelah cukup lama bersemedi, akhirnya terdapat jawaban yang sama, bahwa orang yang akan menggantikan Sang Prabu Brawijaya sebagai Raja Mojopahit adalah orang Campak, Wandan, dan orang Cina. Sedang yang berani merusak nama baik Sang Prabu adalah juga ketiga bangsa itu, yang nantinya akan bersatu menjadi satu bangsa. Cerita rakyat dari Jawa Timur masih berlanjut lebih seru. Sang Prabu Brawijaya sangat terkejut mendengar jawaban para ahli nujum.
Sang Prabu yakin akan kebenaran jawaban itu, mengingat mereka adalah para ahli nujum yang sangat terkenal. Hasil nujum mereka biasanya tidak akan meleset. Pertemuan segera dibubarkan, hanya Kipatih yang diperintahkan tetap tinggal. Setelah tinggal berdua dengan Kipatih, bersabdalah Sang Prabu, "Kipatih telah mendengar penjelasan para ahli nujum, bukan?" "Hamba tuanku," jawab Kipatih. "Oleh karena itu Kipatih," sabda raja selanjutnya, "agar apa yang disampaikan oleh para ahli nujum tidak menjadi kenyataan, maka engkau kuperintahkan untuk membunuh semua orang Campak, Wandan maupun orang Cina yang dibawa oleh sang permaisuri Dyah Darawati." Mendengar titah raja, Kipatih terperanjat sekali. Namun sebagai abdi raja yang baik dan taat, maka perintah raja segera dilaksanakan. Selang beberapa lama setelah pertemuan di atas, tiba-tiba raja jatuh sakit. Kian hari sakit raja kian parah. Tidak diketahui apa sakitnya dan apa penyebabnya. Telah banyak ahli kesehatan yang mencoba mengobatinya, namun gagal semua. Cerita dongeng dari Kerajaan Mojopahit ini menyatakan bahwa penyakit raja semakin menjadi parah. Semua penghuni istana dan para penggawa kerajaan kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyembuhkan penyakit raja. Berbulan-bulan telah berlalu. Segala upaya telah dilakukan oleh keluarga kerajaan untuk menyembuhkan sang raja. Namun tidak ada satupun ahli pengobatan yang dapat menyembuhkan sakitnya. Sang Prabu pun lebih banyak berdiam diri di dalam kamar sambil merenungi nasibnya. Pada suatu malam, Sang Prabu memperoleh wangsit. Di antara tidur dan terjaga, Sang Prabu seperti mendengar suara. Jika Sang Prabu ingin sembuh, Sang Prabu harus kawin dengan orang Wandan Kuning. Malam itu juga Kipatih dititahkan menghadap Sang Prabu di pembaringan. Dengan terkopoh-kopoh, Kipatih datang menghadap. Secara singkat, Sang Prabu menjelaskan wangsit yang baru saja diterimanya. Selanjutnya, malam itu juga raja memerintahkan Kipatih mencari orang Wandan Kuning untuk dijadikan permaisuri. Berangkatlah Kipatih memenuhi perintah raja. Dari satu tempat ke lain tempat dijelajahinya seluruh wilayah negeri. Akhirnya dapat ditemukan orang Wandan Kuning yang diimpikan oleh rajanya. Dengan sukacita Kipatih segera pulang memboyong orang Wandan Kuning tersebut. Bersukacitalah raja menerima kedatangan Kipatih. Secara singkat, Kipatih menceritakan segala upaya yang telah dilakukan sehingga membawa hasil. "Terima kasih, Patih. Engkau telah melaksanakan perintahku dengan baik. Semoga wangsit yang aku terima itu benar." Demikian sabda raja. Sang Prabu segera dipertemukan dengan calon permaisurinya. Sang Prabu awalnya tidak memiliki rasa cinta sedikit pun kepada wanita yang baru dihadirkan di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Putri Wandan Kuning telah resmi menjadi permaisuri Prabu Brawijaya. Pesta pernikahan digelar secara meriah meskipun kesehatan Sang Prabu belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, setelah menikahi Putri Wandan Kuning, secara berangsur-angsur kesehatan Sang Prabu pulih kembali sampai akhirnya Sang Prabu sembuh sama sekali. Sang Prabu sangat bergembira. Demikian juga keluarga istana dan segenap pengawal istana. Rakyat pun ikut bersukaria atas sembuhnya raja mereka. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri hamil. Kehamilan sang permaisuri menambah kegembiraan dan kebahagiaan Sang Prabu Brawijaya. Demikian juga kerabat istana, mereka bergembira semua. Akhirnya setelah tiba waktunya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Parasnya sangat cakap, rambutnya hitam bak mayang mengurai, matanya seperti bintang timur dan hidungnya mancung. Dengan kulit kuning langsat, semakin bertambahlah ketampanan sang bayi. Dengan bangga dan penuh bahagia, sang bayi digendong dan ditimangnya.
Tiada kata yang dapat diungkapkan untuk menunjukkan kegembiraan. Raja mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Beliau dapat sembuh dari sakit. Bahkan Tuhan telah menganugerahi seorang putra yang sangat tampan. Kisah hidup dan asal-usul Raden Bondan Kejawen dimulai dari sini. Siapa gerangan yang tidak merasa bahagia karena memiliki keluarga yang lengkap? Setelah sejenak menikmati karunia Tuhan Yang Maha Esa, Sang Prabu ingat bahwa putranya perlu pengasuh. Segera Patih dititahkan untuk memanggil seorang kepercayaan, yaitu seorang juru sawah yang bernama Kyai Buyut Musahar. Berangkatlah Ki Patih melaksanakan titah raja. Cerita rakyat dari tanah Jawa menyatakan Kyai Buyut Musahar terperanjat sekali melihat kedatangan Ki Patih yang secara tiba-tiba itu. Dengan hati berdebar, didengarkanlah apa yang disampaikan oleh Ki Patih. Secara singkat, Ki Patih menyampaikan titah raja. Maka Kyai Buyut Musahar segera berangkat mengikuti Ki Patih menghadap raja. Setelah sampai di istana, Sang Prabu menitahkan Kyai Buyut Musahar untuk mengasuh sebaik-baiknya putra raja yang baru lahir itu. Namun setelah berusia 8 tahun, Kyai Buyut Musahar diminta untuk membunuh anak tersebut. Karena menurut Sang Prabu, anak inilah yang kemudian hari akan menjadi raja. Bahkan menurut para ahli nujum, anak ini pula yang akan merusak nama baik Sang Prabu. Oleh karena itu, Kyai Buyut Musahar yang sangat dipercaya oleh raja dititahkan untuk melaksanakan rencana pembunuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jika titah tersebut tidak dilaksanakan, maka Kyai Buyut Musahar akan dihukum mati. Baik Sang Prabu, kami akan melaksanakan titah paduka dengan sebaik-baiknya. Demikian kesanggupan Kyai Buyut Musahar. Namun dalam hati Kyai Buyut Musahar penuh tanda tanya. Apakah dosa anak itu? Kyai Buyut tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah istirahat sejenak, Kyai Buyut Musahar mohon diri kepada Sang Prabu untuk kembali pulang. Ia segera bergegas meninggalkan kerajaan Mojopahit tanpa pengawalan para prajurit. Kyai Buyut berjalan kaki menyusuri hutan untuk menuju ke rumahnya. Dengan menggendong bayi, Kyai Buyut Musahar berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang, Kyai Buyut masih selalu diliputi tanda tanya. Apa sebenarnya maksud Sang Prabu dan apa dosa si bayi yang baru lahir? Tanpa disadari, perjalanan Kyai Buyut Musahar telah jauh keluar kota. Jalanan sekarang cukup sepi dan di muka telah membayang hutan lebat. Tiba-tiba muncullah seekor binatang bondan. Bondan adalah sejenis binatang melata yang cukup besar berwarna kehijau-hijauan. Anehnya, bondan tersebut mengikuti jalannya Kyai Buyut Musahar. Bahkan bekas telapak kaki dan bayangan Kyai Buyut Musahar dijilati. Karena kaget akan keanehan itu, seketika itu juga Kyai Buyut Musahar menjadi ketakutan dan kakinya lumpuh tidak berdaya. Dalam ketakutan itu jatuhlah bayi yang digendongnya. Kyai Buyut Musahar hanya mampu melihat, namun tidak mampu berbuat sesuatu untuk menolong si bayi. Ia seakan kehilangan tenaga karena didera rasa takut yang hebat. Sekalipun ia sudah berusaha menggerakkan tangan dan kakinya, ia tetap tidak mampu melakukannya. Ia pasrah kepada Tuhan apapun yang akan terjadi terhadap nasibnya dan diri si bayi yang baru lahir. Dengan putus asa, Kyai Buyut Musahar memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh binatang bondan itu. Aneh sekali, binatang tersebut mendekati si bayi dengan langkah perlahan. Kemudian hewan tersebut dengan hati-hati menjilati tali pusar si bayi hingga bersih dan kering. Aneh sekali, demikian pikir Kyai Buyut. Belum hilang keheranan Kyai Buyut, terdengarlah suara menggelegar akibat lepasnya ekor bondan yang tersentuh tangan si bayi yang merasa geli dijilati. Seketika itu juga binatang bondan pun hilang dari pandangan mata Kyai Buyut Musahar. Kyai Buyut terpaku atas kejadian yang baru saja dialaminya tersebut.
Cerita legenda Raden Bondan Kejawan berlanjut lebih menarik karena banyak dijumpai keanehan. Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar. Begitu Kyai Buyut Musahar berkali-kali menyebut nama Tuhan. Usai berkata demikian, tiba-tiba badan Kyai Buyut Musahar yang lumpuh menjadi sehat kembali. Dengan serta-merta dipungutnya bayi yang tergeletak di tanah dan bergegas melanjutkan berjalan pulang. Ia tidak ingin terjebak malam di tengah hutan, apalagi saat ini ia sedang membawa seorang bayi. Ia ingin segera sampai di rumah dan berbagi kebahagiaan dengan istri tercinta. Sebelum senja datang, Ki Buyut telah tiba di rumah. Kyai Buyut menemui istrinya dan menceritakan awal mula ia mendapatkan seorang bayi. Tetangga mereka saling berdatangan menyenguk anak asuh Kyai Buyut. Alangkah tampannya, alangkah manisnya, kata mereka. Kyai Buyut segera mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Demikian juga Kyai Buyut. Mereka berdua rasa-rasanya tidak mau pisah dengan si bayi. Setelah berumur 35 hari atau selapan, si bayi diberi nama Raden Bondan Kejawan. Dipilihnya nama Bondan karena untuk mengingatkan kepada binatang aneh dan sakti yang ditemukan dalam perjalanan pulang. Sedangkan nama Kejawan dipilih karena mengingat bahwa ayah bayi tersebut adalah orang Jawa sedang ibunya adalah orang Wandan. Inilah alasan pemilihan nama Bondan Kejawan yang menjadi salah satu anak dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Mojopahit. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tidak terasa telah 7 tahun lewat. Raden Bondan tumbuh semakin besar dan semakin tampan. Badannya padat berisi, mukanya bercahaya. Hubungannya dengan Nyai dan Kyai Buyut Musahar semakin dekat. Raden Bondan beranggapan bahwa mereka berdua adalah orang tuanya sendiri. Memang Nyai dan Kyai Buyut Musahar tidak pernah menceritakan siapa sebenarnya Raden Bondan itu. Sesuai dengan pesan Sang Prabu Brawijaya, Raden Bondan jika telah berusia 8 tahun harus dibunuh. Padahal sekarang sudah menjelang umur 8 tahun. Hal ini sangat merisaukan Nyai dan Kyai Buyut Musahar. Betapa tidak, mereka berdua telah menganggap bahwa Raden Bondan adalah anaknya sendiri. Namun bagaimanapun titah raja harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka berarti hal itu merupakan kesalahan besar. Berhari-hari Kyai Buyut memikirkan hal ini. Dilaksanakan atau tidakkah perintah raja itu? Tanpa terasa pada suatu hari Kyai Buyut mengambil keris. Setelah ditimang-timang dengan hati yang risau, dicabutlah keris itu dari warangkanya. Namun secara tiba-tiba terdengarlah jerit pilu Nyai Buyut. "Kyai, jangan dibunuh Raden Bondan. Jangan dibunuh." Begitu ratap tangis Nyai Buyut. "Bukankah ia telah menjadi anak kita?" Demikian Nyai Buyut melanjutkan ucapannya. "Tetapi bagaimana Nyai?" tanya Kyai Buyut. "Tidak melaksanakan titah raja berarti aku salah besar. Suatu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Aku pasti akan dihukum gantung." Demikian penjelasan Kyai Buyut. Nyai Buyut menyadari kesulitan Kyai Buyut. Namun apa boleh buat, mereka sudah terlanjur cinta kepada Raden Bondan. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya Nyai Buyut berkata, "Begini saja Kyai, agar Kyai tidak menyalahi titah raja, laksanakan tugas tersebut. Namun sebelum membunuh Raden Bondan, bunuhlah aku terlebih dahulu, agar aku tidak melihat buah hatiku dibunuh." Mendengar kata-kata Nyai Buyut itu, semakin bingunglah hati Kyai Buyut. Setelah cukup lama merenung, akhirnya diputuskan untuk tidak membunuh Raden Bondan. Kyai Buyut sendiri merasa sangat berat terpisah dengan Raden Bondan. Ia juga sangat menyayangi Raden Bondan dan yang telah dianggap sebagai putranya sendiri. Cerita dongeng Bondan Kejawan semakin menarik karena antara Kyai Buyut dan Nyai Buyut terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini, Nyai Buyut Musahar sering pingsan jika mengingat perintah Sang Prabu 8 tahun lalu untuk membunuh Raden Bondan.
Serta-merta Kyai Buyut berusaha menyadarkannya. Akhirnya usaha Kyai Buyut berhasil. Dengan hati pilu, Nyai Buyut diberitahu bahwa Raden Bondan tidak akan dibunuh. Mendengar ini, meledaklah tangis Nyai Buyut karena girang dan bahagia. Segera Raden Bondan dipeluknya erat-erat dan diciuminya dengan penuh kasih sayang. Pagi harinya, Kyai Buyut Musahar pergi menghadap Sang Prabu Brawijaya di Mojopahit. Secara singkat disampaikan kepada Sang Prabu bahwa Raden Bondan telah dibunuh sesuai dengan amanat Sang Prabu. Mendengar ini, Sang Prabu girang sekali karena mara bahaya dianggap telah lewat. Selain mengucap terima kasih, Sang Prabu pun memberikan bermacam-macam hadiah kepada Kyai Buyut. Kemudian Kyai Buyut mohon pamit kepada Sang Prabu. Segera Kyai Buyut pulang dengan cepat karena telah rindu kepada putranya Raden Bondan dan Nyai Buyut. Kyai Buyut merasa hidupnya akan aman dan bahagia karena telah terbebas dari hukuman Sang Prabu. Kyai Buyut pun dapat tinggal dengan nyaman bersama Nyai Buyut dan Raden Bondan. Dongeng Kerajaan Mojopahit berlanjut, dan pada suatu hari Kyai Buyut berencana akan pergi menghadap Sang Prabu Brawijaya untuk menyampaikan upeti hasil panen seperti biasanya. Raden Bondan menyatakan ingin ikut, tapi Kyai Buyut tidak mengizinkannya. Nyai Buyut pun sependapat dengan Kyai Buyut. Namun tanpa setahu Kyai Buyut dan Nyai Buyut, ternyata secara diam-diam Raden Bondan mengikuti ayahnya pergi ke pusat kerajaan Mojopahit. Kedatangan Kyai Buyut membuat Sang Prabu agak terperanjat. Namun setelah mengetahui maksud kedatangan Kyai Buyut, Sang Prabu mengucapkan banyak terima kasih. Sang Prabu Brawijaya semakin merasa senang atas kesetiaan Kyai Buyut Musahar terhadapnya dan kerajaan Mojopahit. Kyai Buyut tidak tahu bahwa saat itu Raden Bondan Kejawan yang juga telah sampai di istana. Namun ia tidak ikut Kyai Buyut menghadap Sang Prabu. Sejak awal Kyai Buyut memang tidak mengizinkannya ikut. Kyai Buyut menghadap Sang Prabu, dan sebagai anak yang baru pertama kali masuk istana, bukan main takjubnya melihat barang-barang yang indah kemerlapan. Semuanya serba indah dan menyenangkan, pikir Raden Bondan. Selain melihat-lihat keindahan istana kerajaan Mojopahit, Raden Bondan juga memegang-megang barang yang dijumpainya. Akhirnya sampailah Raden Bondan ke tempat gamelan. Seperti terhadap barang-barang yang lain, Raden Bondan sangat mengagumi gamelan tersebut. Tanpa sadar ditabuhlah gong secara keras. Bunyi gong menggema ke seluruh penjuru istana. Berkali-kali gong dipukulnya. Sang Prabu terheran-heran mendengar bunyi gong. Demikian juga para Nayaka dan Kyai Buyut Musahar, sehingga seorang pengawal dititahkan oleh Sang Prabu untuk segera melihat siapakah yang memukul gong tersebut. Setelah beberapa lama ditunggu, akhirnya Sang Punggawa datang beserta seorang anak. Sang Prabu menjadi semakin heran, demikian juga para Nayaka. Tidak demikian bagi Kyai Buyut Musahar. Setelah tahu siapa anak tersebut, pucatlah mukanya dan badannya gemetar, bersimbah peluh dingin. Ia tidak habis berpikir bagaimana Raden Bondan dapat sampai ke istana dan membuat onar demikian. Padahal sudah dipesan jangan pergi kemana-mana. Kyai Buyut merasa bahwa nasib kehidupannya dan anaknya akan segera berakhir. Kyai Buyut sadar bahwa Sang Prabu Brawijaya akan menghukum karena sudah tua. Untuk ia sendiri tidak merupakan persoalan jika dihukum mati. Namun bagaimana jika putranya yang dihukum mati? Ia sangat mencintai putranya. Alangkah sial nasibnya, begitu pikirnya. Cerita dongeng kehidupan Raden Bondan Kejawan menemui babak baru sesaat lagi. Kyai Buyut mengakui kesalahannya. Oleh karena itu Kyai Buyut segera datang dan menyembah kepada Sang Prabu Brawijaya, memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anaknya, namanya Raden Bondan Kejawan. Dan tidak lupa Kyai Buyut memohonkan ampun kepada Sri Baginda atas kekurang ajaran Raden Bondan dengan memukul-mukul gong tanpa perintah dari Sang Prabu. Sebagai orang yang merasa bersalah, Kyai Buyut menunggu hukuman apa yang akan dikenakan kepadanya, asal bukan kepada putranya. Dengan badan gemetar dan muka menunduk, Kyai Buyut menunggu titah raja. Ia pasrah seandainya Sang Prabu akan memberikan hukuman mati karena telah mengkhianati tugas yang telah diberikan.
Sementara itu, Sang Prabu memperhatikan Raden Bondan kejauhan. Tampan sekali anak ini, pikir Sang Prabu. Sang Prabu sangat terheran melihat Raden Bondan yang berbeda dibanding anak-anak lain seusianya. Raden Bondan terlihat sangat sehat, cekatan dan tangkas bergerak, sehingga timbul keinginan dari dalam diri Sang Prabu untuk mengambil Raden Bondan sebagai putranya. Bersabdalah Sang Prabu, "Hai Kyai Buyut Musahar, aku percaya bahwa Raden Bondan adalah anakmu. Mengingat perbuatannya yang lancang memukul-mukul gong tanpa seizinku, seharusnya ia dihukum berat, bahkan dapat dihukum mati. Juga untuk engkau Kyai Buyut." Mendengar sabda raja tersebut, semakin lemah lunglelah Kyai Buyut. Harapan memohon ampun nampaknya tidak berhasil. Dengan cucuran air mata ditekaplah Raden Bondan. Pandangan mata Kyai Buyut berkunang-kunang. Lantai tempat duduk terasa bergetar-getar. Nampaknya beberapa saat lagi ia akan jatuh pingsan. Akhirnya ia sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba secara sayup-sayup ia mendengar Sang Brawijaya bersabda lebih lanjut, "Namun demikian Kyai Buyut, hukuman tidak aku jatuhkan, baik kepada anakmu maupun kepadamu sendiri. Sebaliknya, aku berkenan sekali untuk mengambil Raden Bondan sebagai anak. Bagaimanakah Kyai Buyut? Keberatankah engkau? Seperti sudah mati hidup lagi." Demikianlah keadaan Kyai Buyut setelah mendengar sabda raja. Dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur, Kyai Buyut menyerahkan Raden Bondan kepada raja. Mulailah saat itu Raden Bondan secara resmi menjadi putra Sang Prabu Brawijaya. Selanjutnya Sang Prabu menugaskan Kyai Buyut mengantarkan Raden Bondan ke Padepokan Ki Gede Tarup. Cerita rakyat dari Jawa Timur ini berlanjut. Sang Prabu menitahkan Ki Gede Tarup untuk mendidik Raden Bondan agar kelak menjadi orang yang mumpuni. Sebelum berangkat, Raden Bondan dianugerahi 3 buah pusaka Sang Prabu Brawijaya, yaitu keris Ki Maesamili, keris Ki Malela, dan tombak Ki Pleret. Setelah mohon doa restu, berangkatlah Kyai Buyut Musahar bersama-sama Raden Bondan menuju ke Padepokan Ki Gede Tarup. Di tengah perjalanan ternyata ada gangguan. 2 orang bersenjata meminta barang-barang yang dibawa oleh Kyai Buyut Musahar dan Raden Bondan. Sudah barang tentu permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Kyai Buyut Musahar dan Raden Bondan, sehingga perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Kisah dongeng Raden Bondan kembali memberikan pengalaman yang penuh keajaiban. Walaupun masih anak-anak yang baru berumur 8 tahun, ternyata Raden Bondan mampu melawan. Kedua penjahat dapat dibunuh oleh Raden Bondan. Namun keris Malela yang digunakan oleh Raden Bondan mengalami sedikit patah ujungnya. Kyai Buyut Musahar segera mengajak Raden Bondan meneruskan perjalanan. Akhirnya sampailah mereka ke Padepokan Ki Gede Tarup. Setelah mengetahui siapa tamunya dan apa maksudnya, dengan senang hati Ki Gede Tarup menerima Raden Bondan sebagai muridnya. Beberapa hari kemudian Kyai Buyut Musahar minta diri untuk pulang. Tidak lupa beberapa pesan dan petuah disampaikan kepada Raden Bondan. Sepeninggal Kyai Buyut Musahar, mulailah Ki Gede Tarup mendidik Raden Bondan dengan sungguh-sungguh. Raden Bondan sendiri belajar dengan tekun dan ulet. Segala petunjuk dan perintah Ki Gede Tarup diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Dengan bekal otak yang cerdas dan sungguh-sungguh, maka dalam waktu singkat Raden Bondan telah mengalami banyak kemajuan. Tiada terasa beberapa tahun telah lampau. Sementara itu Raden Bondan yang semakin dewasa semakin tampan menawan. Dewi Nawangsih putri Ki Gede Tarup yang cantik sekali jatuh cinta kepada Raden Bondan. Demikian juga sebaliknya. Mereka berdua telah bertahun-tahun bergaul. Satu sama lain telah mengenal sifat, hati, dan keinginan masing-masing. Kisah percintaan Raden Bondan dimulai di sini. Akhirnya atas kesepakatan orang tua masing-masing, Dewi Nawangsih secara resmi menjadi istri Raden Bondan. Pernikahan keduanya dilaksanakan dengan meriah di Kerajaan Mojopahit.
Keduanya merasa sangat bahagia karena dikelilingi orang-orang yang penuh kasih sayang di sekitarnya. Demikian juga orang tua mereka bahagia karena anak mereka telah menikah. Demikian kisah kehidupan Raden Bondan Kejawen sebagai putra Prabu Brawijaya yang hampir saja terbunuh oleh ulah curang para ahli nujum yang berniat menyingkirkannya. Berkat pertolongan dan titikan Kyai Buyut dan Nyai Buyut, kini Raden Bondan Kejawen dapat tumbuh menjadi manusia dewasa seutuhnya. Demikian kisah kehidupan Raden Bondan Kejawen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.